Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Deputi. Siang Pak. Alhamdulillah Pak, pada siang hari ini kita bisa ketemu. Bapak ada waktu memberikan kesempatan pada kami Iya. untuk bincang-bincang terkait dengan ya, karena kami menangani jabatan fungsional nih Pak. Jadi eh, kami ingin memperoleh informasi dari Bapak nih. Nah, ini Pak, menurut Bapak, bagaimana arah pengembangan karir jabatan fungsional yang berbasis talent mobility ini Pak? Khususnya ya kita jabatan fungsional di bidang perdagangan. Setelah ditetapkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional Pak. Monggo Pak. Iya, terima kasih Pak. Eh, jadi kalau kita bicara tentang karir CF, sebetulnya CF itu bisa berkarir kemana-mana. Iya Pak. Dia bisa menentukan pilihan pola karirnya itu bisa vertikal, horizontal, diagonal. Maka CF maupun jabatan yang lain itu wajib menentukan rencana pengembangan karir. Dia mau kemana gitu. Dan CF itu bisa entry point-nya itu pengangkatan pertama ketika dia melamar CPNS itu formasinya jabatan fungsional. Iya. Nah, tentu dengan permenpan yang baru ini untuk mempercepat karir CF itu diatur bahwasannya ketika dia sudah diangkat CPNS, masa orientasinya 1 tahun Ya. jadi PNS, harapannya langsung diangkat menjadi PNS. Ya. Karena apa? Karena tidak perlu diklat maupun uji kompetensi. Jadi ini upaya pemerintah untuk mempercepat karirnya itu, ya jangan ditunda-tunda pengangkatannya. Kenapa? Kalau misalnya yang bersangkutan itu ditunda CF-nya itu banyak kerugiannya. Pertama Ya. dari sisi karir, Ya. dia akan menjadi pelaksana. Yang kedua dari aspek kompensasi, dia akan mundur menerima tunjangan jabatan fungsional. Karena yang diberikan nanti adalah jabatan tunjangan jabatan pelaksana. Yang ketiga, kelas jabatannya dia nggak naik karena JF itu mesti lebih tinggi daripada pelaksana. Ya, Nah, ya. ini kan merugikan. Ya. Sementara dari awal niatnya itu memang ingin berkarir di jabatan fungsional. Nah, dengan kemudahan ini diharapkan mereka segera mendapatkan posisi jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang dia lamar, kemudian dia fokus pada kegiatan fungsionalnya, tergantung dari jabatan yang dia lamar. Ya. Fokusnya dari apa kegiatan itu. Nah, ini ada perubahan pasca ditetapkannya Permenpan 1 2023. Ya. Sering disebut dengan transformasi jabatan fungsional. Kalau nama peraturan menterinya itu tentang jabatan fungsional, Ya, ya Pak. ya kan? Tapi Isinya transformasi. transformasi. Yang kita mana itu perubahan yang menjadi lebih baik ya, namanya Ya. transformasi ya, menuju hal yang bagus. Baik bagi siapa? Pertama bagi pejabat fungsional, yang kedua bagi organisasi. Harapannya ketika pejabat fungsional itu ada kepastian karir, dia Ya. berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Oh, Jadi kita tidak menginginkan bahwasannya jabatan fungsional itu adalah second class, kelas kedua gitu. Tapi mereka sebetulnya posisinya sama, ya. sama-sama mempunyai kontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Yang membedakan adalah tugas jabatannya. Kalau pejabat fungsional itu lebih kepada kegiatan yang bersifat atau yang mendasarkan pada keahlian atau keterampilan. Sementara kalau yang non fungsional ya itu tergantung kalau dia struktural itu pada aspek manajerialnya. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah keahlian dan keterampilan, berarti seorang pejabat fungsional itu heavy-nya itu pada kompetensi teknis yang disesuaikan dengan jabatannya. Meskipun dia tetap harus mempunyai kompetensi manajerial maupun sosial budaya. Iya, iya. Nah, kompetensi teknis inilah yang membedakan antara instansi yang satu dengan yang lain. Iya, iya. Ya,
Kalau kita bicara pendidikan ya, itu lebih kepada komunitasnya itu kepada edukasi, pada pendidikan, Ya. kesehatan pada kesehatan. Ya, siapa yang bisa melaksanakan itu adalah pejabat fungsional, bukan seorang pejabat struktural. Maka pemerintah melakukan kebijakan dengan transformasi atau penyetaraan dari jabatan administrasi ke fungsional. Fungsional. Biar di dalam organisasi itu banyak sekali para pejabat fungsional yang melaksanakan tugasnya Iya. sesuai dengan tugas pokok fungsi organisasi. Baik. Jadi karirnya diharapkan kemana-mana bisa lebih agile, lebih fleksibel, Iya. tergantung dianya, tergantung Iya. kebutuhan organisasi maupun rencana pengembangan karir yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Iya. pegawainya. Jadi perpindahan juga sekarang sudah langsung ya Pak? Ya, jadi Perpindahan jabatan fungsional itu. nah dulu memang sudah ada ya di PP 11 ataupun sebelumnya Ya. perpindahan secara horizontal, diagonal maupun vertikal itu memang sudah dikenal. Tapi kita sekarang lebih mempermudah perpindahan itu. Apalagi sekarang pasca penyetaraan jabatan itu instansi kan wajib menghitung kembali kebutuhannya ya Pak. Kebutuhannya menggunakan apapun lah, apakah analisa kebutuhan KPK atau teranalisis atau macam-macam. Ya. Nah, yang perlu dilakukan review itu kebutuhan jabatan fungsional. Ya. Ya, karena dengan adanya penyetaraan organisasi ini harapannya dibuka wadah sebanyak-banyaknya untuk para pejabat fungsional itu untuk bisa berkarir di organisasi itu. Jadi sebetulnya memang sudah ada, Ya. tetapi sekali lagi karena memang arahan presiden itu ada 2 layer. Ya. Kemudian lebih banyak ke jabatan fungsional, ya konsekuensinya kita harus mempermudah karir pejabat fungsional. Baik. Itu Pak. Baik. Iya, Pak Deputi. Baik Pak Deputi, ini teknis agak teknis nih Pak. Ini mengacu pada Permen PAN 1 tadi 2023 tentang Jakfung tadi Pak, jabatan fungsional. Perlu dilakukan predikat kinerja ya Pak ke dalam angka kredit tahunan jabatan fungsional. Ini menurut Bapak gimana? Apakah saat ini sudah ada semacam aplikasi digital yang terintegrasi itu Iya, Pak. Untuk mendukung penyesuaian angka kredit tersebut, sehingga dari yang angka kredit konvensional menjadi angka kredit yang konversi dengan predikat kinerja ya Pak ya. Dan bagaimana Pak mekanisme Pak untuk penyesuaian konversi angka kredit tersebut? Iya Pak. Ada perubahan yang signifikan ya, yang mendasar kalau Pak. penghitungan angka kredit itu sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan ya pasca Iya. Permenpan 1 2023. Jadi kita sudah menghitungannya itu dengan melakukan konversi terhadap penilaian kinerja atau predikat kinerja menjadi angka kredit. Kalau dulu semua jabatan fungsional itu harus melaksanakan butir-butir kegiatan yang diatur di dalam peraturan Menpannya. Ya. Sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan di luar butir-butir itu. Betul. Kalaupun bisa, Ya. kalaupun dia lakukan, itu tidak berpengaruh terhadap pencapaian angka kredit. Sehingga karirnya juga tidak akan bisa. Betul. Kapan dia naik pangkat, kapan dia naik jabatan itu tertunda kalau kegiatan yang dia lakukan tidak bisa diakomodasikan dalam angka kredit. Ya. Nah, dampaknya banyak pejabat fungsional itu tidak fokus kepada tugas untuk mencapai organisasi, tetapi fokusnya melaksanakan tugas untuk mengumpulkan angka kredit. Ya. Nah, jadi kita sudah mau menghilangkan apa istilahnya dengan predefine ya, istilahnya predefine. Ya. Itu kita hilangkan. Seseorang tidak mungkin dalam melakukan tugas jabatan itu sudah ditentukan dari awal bahwa kamu akan melakukan ini. Tetapi ya, yang kita manai itu bukan butir-butir kegiatan. Ya. Kalau kamu akan melakukan itu adalah kontrak kerja. Ya. Nah, selama ini kontrak kerja itu tidak boleh lepas dari butir-butir kegiatan. Sementara butir-butir kegiatan itu belum tentu cocok dengan situasi kondisi saat ini, sehingga itu bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi yang dia lakukan sesuai dengan butir-butir, tetapi tidak secara langsung berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Maka Permen 23 mengamanatkan kalau mau masih menggunakan angka kredit, maka gunakanlah penilaian kinerja yang dikonversikan menjadi butir-butir menjadi angka kredit. Nah,
memang ada perbedaan penilaian kinerja yang dulu dengan yang sekarang, Pak. Iya, Pak. Terutama di Permenpan 6. Kalau kita lihat ya, jadi Permenpan 6 ini pada prinsipnya seseorang melakukan tugas kegiatan itu diawali dari pembuatan kontrak kerja antara atasan dengan bawahan. Apa yang akan dia lakukan dalam 1 tahun ke depan. Iya, iya. Kemudian tentunya kalau kita menggunakan paradigma lama, Ya. setelah dia buat kontrak kerja itu di akhir tahun dia dilakukan penilaian oleh atasan langsung. Betul. Itu yang lama. Iya. Tapi yang baru bukan. Iya. Jadi tidak hanya sekedar menilai, tetapi bagaimana meningkatkan kinerja. Kalau menilai itu di akhir tahun, kita nggak tahu apakah selama 1 tahun itu ada peningkatan kinerja atau tidak. Tapi kalau pendekatan Permenpan 6, yaitu bagaimana bisa meningkatkan kinerja bawahan yang menjadi ekspektasi atasan, maka perlu ada dialog kerja. Dialog kinerja ya, Pak ya? Ya, Dialog kinerja. itu antara atasan dengan bawahan. Sehingga bisa dipastikan ketika kinerja bawahan itu tidak bagus, Ya. maka atasan juga terlibat dalam kinerja yang tidak bagus tersebut. Itu juga menjadi salah dari seorang atasan. Kalau dulu enggak, itu yang penting kamu sudah buat kontrak kerja, kamu kerjakan, saya nilai di akhir tahun. Saya nggak peduli apakah ada permasalahan, ada kendala atau tidak. Nah sekarang kan sudah tidak seperti itu. Iya. Maka pendekatannya adalah bagaimana bisa meningkatkan kinerja pegawai itu dengan melakukan dialog kerja yang insentif ya antara atasan dengan bawahan. Nah hasil dari penilaian kinerja itu nanti kan ada predikatnya ya, ada 5 kalau nggak salah, sangat baik, baik, yang kedua, yang ketiga cukup atau perlu perbaikan, yang keempat sedang, yang kelima kurang atau kalau nggak salah kurang dan sangat kurang, saya lupa. Nah, predikat kinerja itulah nanti yang dikonversikan menjadi angka kredit. Iya, iya. Ya, sehingga seseorang itu kapan dia mau dipromosikan ke dalam pangkat yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi itu dilihat dari hasil penilaian kinerjanya. Kalau dulu nggak dilihat dari angka kredit yang dikumpulkan. Iya, iya, iya. Meskipun penilaian kinerjanya bagus, ya oleh atasannya dinilai bagus, tapi kalau penilai itu tidak memberikan angka kredit yang cukup, nggak bisa diangkat. Ya, Sehingga itu kan ironis ya. Orang Pak. mengatakan nasib seseorang itu bukan pada atasan langsung, tapi pada orang lain yang tidak dikenal. Yaitu siapa? Tim penilai angka kredit. Angka kredit. Iya, iya. Iya kan? Berbaik-baiklah pada tim penilai angka kredit, bukan berbaik pada atasan. Ya kan? Padahal semua ekspektasi atasan terpenuhi, ya kan? Dinilainya bagus gitu ya. Atasan yakin bahwa dia, kamu tak usulkan naik pangkat ya, naik jabatan ya. Ternyata tiba-tiba dia lapor, Pak nggak bisa. Kenapa? Angka kredit saya nggak terpenuhi. Siapa yang menilai? Tim penilai. Tim penilai siapa itu? Saya nggak kenal Pak. Tapi bisa menentukan nasib saya. Iya, iya. Nah, itu jadi nggak adil Pak. Iya, iya. Nah, ketika kita sudah punya permulaan 1, itu ada kepastian karir ya. Siapa sih yang sebetulnya yang mempengaruhi peningkatan karir seseorang? Yang pertama adalah PNS-nya itu sendiri. Yang kedua adalah atasan langsung. Itu Pak prinsipnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Udah jelas nih. Udah terbayang posisinya sekarang seperti apa. Baik, Pak. Ini Pak terkait dengan simplifikasi ya, Pak ya. Simplifikasi atau penyederhanaan capung ya, yang artinya ada rumpun atau klasifikasi fungsional tersebut ya, Pak. Ini menurut Bapak gimana, Pak? Ini kaitannya dengan Jafung di Kemendak ya. Di Kemendak itu ada 11 Pak, 11 Jafung di bidang perdagangan. Dan dari beberapa rumpun atau klasifikasi Jafungnya Pak. Di mana pada rumpun tersebut juga terdiri beberapa instansi pembina ya waktu yang lalu. Jadi menurut Bapak gimana terkait dengan simplifikasi ini? Iya Pak. Butir-butir kegiatan kan akan hilang, diganti dengan ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup. Ruang lingkup. Memang sampai saat ini mendefinisikan ruang lingkup, memberikan batasan pengertian ruang lingkup itu masih kita bahas. Ya. Di peraturan BKN yang akan kita tetapkan pun kita juga tidak berani mendefinisikan ruang lingkup. Artinya kita harus diskusi dengan teman-teman di Menpan dan beberapa instansi pembina supaya tidak salah. Nah, kenapa ruang lingkup itu perlu? Supaya dalam membuat kontrak kerja itu ya
tidak kemana-mana karena butir-butir kan sudah hilang ya. Kalau dulu kan copy paste saja, ambil di Permenpan itu kegiatannya apa, jenjangnya apa, taruh di situ. Nah sekarang kan hilang, adanya kan ruang lingkup. Nah ruang lingkup itu adalah pengganti dari butir-butir, dan itu apa ya, sebagai semacam guidance lah bagi pejabat fungsional kalau melaksanakan tugas setahun ke depan gitu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nanti setelah ada regulasi yang ditetapkan, akan ditindaklanjuti dari keputusan atau peraturan masing-masing instansi pembina. Nah, secara logika menghilangkan butir-butir itu mengganti ruang lingkup itu berpengaruh kepada jumlah pejabat jabatan fungsional berkurang, Pak. Ya, itu berkurang karena ruang lingkup itu skopnya lebih gede. Enggak sampai rinci gitu ya. Kalau sampai rinci itu bisa membedakan ya antara jabatan fungsional itu dengan yang lain meskipun dalam satu instansi pembina. Tapi kalau ruang lingkup itu bisa dipakai untuk beberapa jabatan fungsional. Yang sekarang ada berapa? 10 ya? Sekarang 11 Pak. Ya mungkin saya nggak tahu nanti teman-teman di Perindak ya, ketika sudah harus membuat ruang lingkup itu, yang 11 itu secara logika harus berkurang, nggak mungkin nggak. Kalau tidak, itu masih menggunakan butir-butir kegiatan. Kenapa? Butir-butir kegiatan itulah yang membedakan antara jabatan fungsional itu dengan yang lain. Nah kemarin Dikbud juga sudah berinisiasi untuk mengurangi jabatan fungsional di rumpun pendidikan. Kami akan, saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, tapi dengan Permenpan 1 ini kami tentu akan melakukan simplifikasi gitu ya. Dengan jumlah yang sekarang berapa Bu? Saya nggak tahu Dikbud itu banyak. Masih 30-an. Oh itu kan banyak banget. Itu kan harus disimplifikasi dengan menggunakan nama jabatannya itu jabatan fungsional bidang pendidikan gitu. Nah dia akan punya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya program studi ya. Perguruan tinggi fakultasnya ini sosial ilmu politik. Program studinya dari ilmu pemerintahan, administrasi negara, macam-macam kan. Tadi banyak yang sekarang ini ada Pak, semua jabatan gitu. PKN pun mungkin dari 3 itu bisa jadi 1. Itu ada formulanya enggak Pak kira-kira terkait dengan ruang lingkup tadi? Maksud saya formulanya untuk menyusun satu ruang lingkup itu ada nggak kira-kira? Yang paling tahu sebetulnya adalah instansi pembina ya. Jadi kita kurang begitu paham. Kalau saya bicara jabatan fungsional kepegawaian, saya bisa mengatakan bahwa 3 itu jadi 1, nggak masalah. Nah itu keuntungannya apa? Jadi seseorang itu kalau sudah jadi menduduki satu jabatan fungsional itu dia bisa mobile kemana-mana gitu loh. Kalau kita kan sekarang susah ya, asesor rejim aparatur ya adanya di badan kompetensi. Itu harapan kami. Nah tolong nanti di instansi di Perindak ini coba deh katakan, saya nggak tahu apakah itu akan menjadi berapa ya. Tapi kalau misalnya secara logis saya katakan tadi Bapak Ibu sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan, membedakan antara jabatan yang satu dengan yang lain itu susah Pak. Tapi dengan ruang lingkup itu akan memsimplifikasi jumlah jabatan dan itu membuat pejabat itu bisa pindah kemana-mana. Bahkan Pak Alex ini mengatakan ya meskipun ini masih wacana ya, dalam satu rumpun nggak perlu uji kompetensi gitu. Toh kompetensinya sama, kecuali kalau memang itu beda. Contoh di keuangan dari berapa 24 menjadi 4. Kenapa nggak jadi 1? Memang nggak bisa diperos jadi 1 itu nggak bisa, harus ada yang dibedakan. Tapi 24 jadi 4 ini ya karena ingin menghilangkan butir-butir kegiatan. Sekarang dosen juga sudah mulai, dia akan menghilangkan butir-butir kegiatan, tapi tidak menghilangkan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Tapi yang dia lakukan tidak sampai teknis, sehingga dosen nggak perlu menghitung satu-satu angka kreditnya berapa, apa yang dia lakukan hingga ya dari tridharma perguruan tinggi itu di breakdownkan menjadi ruang lingkup. Disederhanakan juga Pak? Disederhanakan Pak. Bahkan ya tadi saya kembalikan dari Biro Hukum Dikbud aja mengatakan kalau perlu ya 1 aja itu. Kan di sana kebanyakan berkaitan dengan pendidikan ya, ada guru, dosen, pengawas, pamong belajar, apalagi widya prada. Banyak banget deh ya. Itu dengan pendidikan Pak. Betul. Itu kalau mau jujur ngapain harus ada banyak gitu ya. Dan itu yang minta Pak Menteri sendiri, sederhanakan aja. Betul Pak. Tapi mungkin begini Pak Deputi, kalau di kami itu ada
Javu yang sifatnya memang sangat teknis Pak. Pak Deputi mungkin sudah kenal di Kemendak itu ada Jabatan Nasional Kemeteorologian. Ya, yang mengukur itu ya, Ya. meteorologi. Penera itu loh Pak. Penera. Gitu. Penentuan Nah, kemudian juga ada Jabatan Nasional Penguji Mutu Barang. mutu barang. Nah, itu mirip ranahnya, tapi tidak bisa disatukan kelihatannya. Ini menurut Bapak gimana Pak? Kira-kira gimana? Kalau kita lihat mirip sih, ilmu-ilmunya mirip-mirip, tapi pekerjaan yang di lapangannya agak beda, spesifikasinya beda. Cuman kalau mau simplifikasi kan tadi dikatakan serumpun mungkin bisa, Ya. tapi ini agak ini Pak. Kalau disatukan itu di mana bisa Ya. jadi nama jabatan fungsional yang baru yang bisa mengakomodir dua jabatan yang lama. Tadi saya katakan kita tiga itu ya nggak mirip-mirip banget Pak. Ya, ya. Asesor dengan audiman itu beda, dengan analis itu juga beda, Ya. ya kan? Tapi bisa saja itu ketika itu sudah menjadi satu, nah seseorang itu konsentrasinya di mana? Istilahnya konsentrasinya ya itu di mana? Ya. Ketika dia nanti lebih konsentrasinya di analis SDM aparatur, Ya. ya mungkin dia tidak melaksanakan tugas asesor. Oke. Jadi yang disimplifikasi itu jumlahnya Pak, nah, ya. Ya. Tapi tidak menghilangkan kegiatan. Ya. Tapi kita tidak menggunakan butir-butir kegiatan. Jadi itu, maka ini PR pertama, ya PR pertama itu sebetulnya kita menghimbau supaya instansi itu membuat tadi ruang lingkup itu. Nah Ya. ini yang sampai sekarang teman-teman di Menpan mungkin belum ada arahan Ya, ya. ya. Karena kita mulai kan di bulan Juni ya. Ya. Tapi sebetulnya gini Pak, kita pun kalau misalnya sampai saat ini belum ada ruang lingkup, toh meskipun butir-butir kegiatan hilang ya, Ya. toh kalau kita buat PK perjanjian kerja itu kan turunnya dari Renstra, kemudian dari Renja, dari PK sampai ke IKU, IKI dan sebagainya ya Pak ya. Ya. Itu bisa dibuat tanpa menunggu ruang lingkup. Meskipun tadi ya, jadi kekhawatirannya itu kemana-mana. Ya. Maka kata kuncinya itu di atasan. Ya. Jadi kamu fokus yang mau lakukan, jabatanmu apa. Ya. Nah, itu kalau belum ada ruang lingkup ya atasan lah yang harus menentukan. Ya. Ya, tapi kalau misalnya itu sudah ada, itu membantu atasan. Jadi bagi kita sih nggak masalah sih Pak, ya mau digabung atau apa. Yang pasti jumlahnya yang 290 itu setelah dipetakan ternyata banyak yang beririsan bersinggungan. Sama gitu loh Pak. Nah saya nggak tahu kalau dari perdagangan disebut jadi berapa. Memang tidak harus jadi satu Pak, susah kalau jadi satu. Iya sih. Karakteristik pekerjaan kan Iya, beda-beda iya, ya. iya. Tapi tidak sebanyak itu. Iya. Saya contohkan tadi keuangan aja kalau jadi satu nggak bisa. Ya. Kayak di pendidikan saya juga yakin jadi satu nggak bisa Pak. Ya. Jadi mungkin di pendidikan itu ada jabatan yang pekerjaannya itu menyampaikan informasi, mengajar, proses belajar mengajar ya, kayak misalnya guru, dosen dan sebagainya. Terus ada kaitannya dengan bidang kurikulum, kan ada juga, Ya kan Pak ya. Betul. Nah kayak kamu belajar itu kan juga mirip dengan guru, dosen dan Ya. sebagainya. Pengawas mungkin juga sama. Nah itulah yang mungkin nanti pembagian itu atau simplifikasi itu kita lihat dari kesamaan tugasnya Pak. Dan Ada ininya nggak Pak? Ada Nah, ini belum tata caranya belum ya? Kalau tata cara belum ada, Tata cuma caranya, pedoman bagaimana membuatnya itu ya. sistemnya gitu ya, yang akan di nanti mungkin apa? Ya. Kalau saya gini Pak, kalau saya Iya. sebetulnya kalau misalnya ruang lingkup itu sudah ada itu lebih bagus ya. Tapi Iya. sekarang kan pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat ruang lingkup itu. Itu ya betul lah itu. Gitu kan? Iya. Nah, Bapak petakan dulu Konsepnya. ya. Mana Peta jabatan ruang lingkup. fungsional yang mirip itu Pak. Iya. Atau kalau jadi saya contohkan, misalnya kalau di pendidikan ya, mana pekerjaan yang berkaitan dengan transfer knowledge, ya, mana berkaitan dengan pengembangan kurikulum misalnya, itu apa saja. Kalau itu memang sudah menurut Bapak itu di pendidikan harus ada ini, ya sudah di perdagangan seperti itu. Ya, Dan ya. tadi meteorologi ya, Ya. sama uji barang mutu barang ya Pak ya. Nah itu apakah sama atau tidak, bisa digabung atau tidak, itu yang paling tahu adalah dan nanti diajukan ke Kemenpan Pak. Karena nggak tahu apakah harus pakai NA atau bagaimana. Iya. Yang pasti ada revisi terhadap Permenpan yang mengatur 11 jabatan itu. Iya. Itu dulu Pak. Iya. Nah kalau pesan saya coba dipetakan dulu aja Pak. Oh, iya.
Ya kalau kami sih berani sih tiga jadi satu. Iya Pak. Ini kan Pak eranya fungsional Pak ya, Iya. kita di era fungsional. Nah untuk yang jabatan-jabatan yang pelaksana itu gimana Pak? Apakah sudah terakomodir semua oleh fungsional atau masih dibutuhkan tuh jabatan pelaksana seperti ya kalau kita lihat kan ada misalnya yang bukan fungsional ini Pak ya, yang bukan pelaksana misalnya analis kerjasama, analis apa-apa yang notabene itu sebenarnya pelaksana. Itu apakah nanti tidak ada atau masih ada? Karena kan ini kalau kita lihat difungsionalkan semua seperti itu mungkin sudah tercakup semua atau gimana Pak menurut Pak Deputi ini? Jadi Permen 41 kan sudah dicabut ya, Iya. tentang jabatan pelaksana diganti dengan Permen 45 ya Bu. Ada 3 kategori kan. Jadi ada clerical, kemudian apa Bu lupa saya. Teknisi satunya apa? Administrasi. Ada. Tapi itu pengelompokan, tapi nama jabatannya masih banyak. Itu jadi kelompokkan kan, ya. Tapi nama jabatannya kan masih banyak. Nah ada yang berpendapat Pak, sebetulnya dengan adanya penyetaraan itu sudah nggak ada lagi jabatan pelaksana. Kalaupun masih ada, nggak ada lagi formasi jabatan pelaksana untuk apa gitu loh. Iya Pak. Toh kita mengarahnya kan ke sana. Betul. Nah sekarang yang kita perlu pahami dulu. Iya. Apakah jabatan pelaksana itu sama sekali tidak ada, atau ada tetapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini. Kalau ke depan ya komposisinya itu memang akan ada perubahan. Iya. Kalau saat ini kan paling banyak kan masih pelaksana ya, Betul. baru fungsional, kemudian JPT, administrasi. Betul. Nah besok kita inginnya itu berubah. Yang paling banyak itu adalah fungsional. Fungsional. Nah, kemudian apakah pelaksana itu ada? Nah, kalau saya prediksi saya ya, itu tetap berdasarkan kebutuhan organisasi. Kecuali kalau semuanya itu harus fungsional sih boleh-boleh aja, Pak. Iya. Tapi kalau sekarang yang disetarakan itu kan hanya dari administrasi ke fungsional. Betul. Belum pelaksana ke fungsional. Betul. Sehingga kita maknai pelaksana itu masih ada. Gitu loh, ya. Nah, seharusnya yang tidak ada itu adalah yang eselon 3, eselon 4 karena memang dia sudah bertransformasi ke mana ke fungsional. Tapi faktanya kan tidak semua eselon 3, eselon 4 harus disetarakan. Iya Pak. Hanya jumlahnya berkurang. Ya, kebetulan kalau di daerah kan eselon 3 itu masih eksis Pak. Masih. Jadi Jadi kantor regional BKN juga masih. Kabupaten kota itu Eselon 3. masih eksis karena kan kalau 2 layer hanya eselon 2, eselon 3. Kalau di kabupaten kota ya Pak. Iya. Itu masih eksis yang tidak eselon 2, eselon 3. Eselon 4-nya hilang Pak. Ya. Mbak Dias mungkin ada tambah? Ini sih Pak, tadi saya agak tertarik dengan yang perumuran itu ya Pak. Ternyata kan di dalamnya pun masih ada keahliannya lagi ya Pak. Berarti kan yang pertama itu make sure aja sih Pak, masih memungkinkan kan Pak, misalnya di dalam satu rumpun tetap hukum gitu. Karena kalau di bayangan saya di Kemendak ini ada pengawas perdagangan, ada pengawas kemeteorologian. Mungkin nanti bisa jadi satu karena sebenarnya kalau kita melihat kegiatannya sama Pak. Sama. Yang membedakan adalah undang-undang yang dikawal. Yang satu undang-undang kemeteorologian, yang satu lagi undang-undang perdagangan. Gitu. Apakah kan nggak mungkin ya Pak, saya pengawas perdagangan tiba-tiba pindah ke pengawas kemeteorologian. Gitu. Jadi gini Bu, kitab ya. Hukum itu dipersyaratkan ketika ya kompetensi teknisnya tidak sama, gitu ya. Contoh dari perawat pindah ke dokter juga nggak boleh. Oh iya. Sama-sama kesehatan. Betul Pak. Betul Pak. Itu yang sederhana. Tapi dari guru ke pengawas sekolah mungkin hukum nggak masalah. Dari perawat ke anestesi, ya itu kan sama-sama ilmunya nggak masalah, nggak perlu hukum Pak. Iya. Toh dulu analis anestesi itu kan cikal bakalnya itu dari perawat. Iya betul. Karena sekarang bidang ilmunya sendiri ya. Betul. Sendiri. Itu contohnya. Iya, Jadi iya. Tidak semuanya boleh nggak hukum nggak. Tetap itu harus diperhatikan. Tapi yang sekarang harus hukum bisa jadi besok nggak perlu hukum. Itu. Kalau kayak misalnya naik jenjang gitu Pak, masih perlu hukum nggak ya Pak? Saya agak bertanya karena misal saya madya, sama saya muda, kita sama-sama di analis kebijakan. Kan pimpinan kan nggak akan membedakan pekerjaan. Pekerjaannya, oke.
kontrak kinerjanya bisa jadi teman Iya, saya yang iya. kerja malah dapatnya lebih banyak Oke. dari saya, iya lebih sulit dari saya gitu. Iya. Nah, itu gimana Pak? Nah justru itu kalau yang di Permenpan 1 2023 ya, itu kan sudah tidak ada butir. Butir itu kan membedakan jenjang ya. Iya betul. Nah logikanya ketika kita tinggalkan butir ya, jenjang itu tetap ada karena itu kan karir ya, nggak mungkin lah orang tiba-tiba di situ terus. Iya. Itu kan P3K ya. Nah tetapi apakah jenjang itu perbedaannya kalau tidak ada butir-butir? Itu apa yang membedakan? Bisa jadi tadi yang ruang lingkup tadi, ya ruang lingkup. Tetapi yang tadi saya katakan itu betul. Dulu kan diperbolehkan ya, dia melaksanakan tugas jenjang di atas itu berapa persen gitu Ibu ya. Di bawah juga berapa persen ya. Saya juga nggak tahu kenapa dibatasin. Kalau dia mampu melaksanakan tugas semuanya di atas kan sebetulnya nggak masalah juga gitu loh. Kenapa nggak boleh? Gitu Iya. Kalaupun boleh juga angka kejutnya kenapa dibatasin seperti itu? Saya setuju, bisa jadi yang jenjang di bawah itu lebih profesional atau lebih kompeten dibandingkan yang di atas gitu. Maka kita hilangkan kayak gitu-gitu. Nah, apakah naik jenjang itu perlu hukum? Memang sampai saat ini masih perlu. Ya, sampai saat ini masih perlu. Nanti kita kedepannya kita coba deh. Ini kan masa transisi ya, peralihan dari butir-butir ke ruang lingkup tadi. Ya. Pokoknya bisa saja yang sekarang ini dilakukan besok hilang Pak. Ya, Ini jadi- tidak menutup kemungkinan. Jadi saya tegaskan lagi Pak, bahwa hukum ini dilakukan karena ada gap ya Pak. Ya. Ada gap kompetensi sehingga harus ikut hukum. Gap kompetensi yang dimaksud tadi kan, oh ini tidak ada kok pindah ke sini, ya harus dihukum kan gitu Pak. Itu Pak betul. Jadi sebetulnya kalau gap kompetensi itu solusinya ke pengembangan kompetensi ya. Ya. Kompetensi. Ya. Ya kan. Kita lebih sebetulnya kalau untuk naik jenjang itu harus hukum itu hanya Ya. untuk mengetahui kompetensinya. Oh, Hanya mengetahui kompetensinya. sampai di mana Sampai dia layak enggak. level gitu ya. Iya, untuk melaksanakan butir kegiatan yang Oke. lebih tinggi. Saya juga nggak tahu apakah memang butir kegiatan yang mahasiswa itu lebih berat atau lebih dengan yang di, Nah, itu Pak. Itu kan, dia. yang di, kan kita nggak tahu juga. Yang pertanyaannya kan yang menyusun itu seperti apa kan? Nah, itu justru kan masing-masing instansi pembina sebetulnya kan. Iya. Waktu membuat NA, waktu mengusulkan jabatan fungsional itu kan. Nah, butir-butir kegiatan itu kadang-kadang juga dibuat tidak proporsional ya. Ya pokoknya tidak membedakan antara yang jenjang lebih tinggi itu lebih sulit daripada yang di bawah Iya, kadang-kadang. betul. Kadang-kadang nggak sampai ke situ sih ya. Memang gitu sih. Jadi masalahnya masih banyak sekarang ya. Apalagi kita mesti mensyaratkan pangkat dan sebagainya yang Iya. model saat ini itu menghambat karirnya PNS juga. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kalau bayangan saya malah jadi kayak nanti kayak apa ya yang Mansal School itu loh Pak. Levelingnya bisa jadi begitu ya. Di misalnya dia jenjang manja nanti ada leveling untuk Mansal Schoolnya dia diterima berapa. Mungkin teknisnya akan begitu ya. Iya, iya. Bisa jadi seperti itu, Bu. Nah, sekarang kita kan baru nyusun peraturan BKN-nya ya. Coba deh nanti kita mencoba untuk mengatur yang belum diatur di Permenpan. Iya, iya. Kemarin sudah kita undang instansi pembina untuk memberikan masukan. Jadi saya yakin deh dengan Perban yang baru itu belum menyelesaikan semuanya. Mesti masih ada yang belum diatur ya. Iya. Tapi minimal kita sudah menuju yang kita inginkan Iya, ke depannya. Pak. Seperti. Iya. Ini mungkin satu lagi, Pak. Saya masih terbayang mengenai talent pool, Pak. Kan saat ini kan masih dalam konteks JPT itu masih banyak yang bidding, Pak. Itu makanya. Bidding kan. Nah, kalau diberlakukan sistem merit dengan talenta tadi manajemen talenta, ini harusnya gimana, Pak? Ya, di Undang-Undang ASN ketika mengatur bahwa JPT itu harus bidding itu sebetulnya untuk sementara ya. Untuk sementara dalam hal instansi itu belum membangun talent manajemen. Kalau sudah ya ditinggalkan, kan sudah ada contohnya ya di Kementerian KKP itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi kalau nggak meninggalkan bagaimana? Kalau tidak meninggalkan, memang itu yang dirugikan tentunya banyak lah, organisasi juga rugi. Iya, Pak. Karena kalau open bidding itu bisa jadi tidak memilih orang yang terbaik. Kenapa? Yang mendaftar bukan orang-orang yang terbaik. Ya kan? Ya, jadi pilihannya 3 dari orang yang
bukan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau kita punya talent pool memang itulah yang terbaik. Yang dirugikan organisasi. Sehingga kalau PPK itu mau mendapatkan orang yang terbaik, ya tinggalkanlah itu. Ya kan? Gunakanlah talent pool. Iya. Itu sepanjang prosesnya itu juga objektif ya. Kadang-kadang kan ada intervensi politik. Maka di salah satu syaratnya talent pool itu nggak boleh ada intervensi ke politik, itu udah nggak boleh. Kalau ada sama aja Pak. Iya Pak. Ya kan, itu nggak ada manfaatnya gitu. Jadi itu Pak nah instansi mana yang boleh meninggalkan open bidding itu ketika KSN sudah memberikan label sistem meritnya amat baik dan sudah membangun talent pool. DKN itu sudah amat baik, apanya indeks merit sistemnya itu udah yang paling tinggi, tetapi belum boleh meninggalkan open bidding karena kita belum membangun talent pool. Oh gitu. Tapi kalau di proses eselon 3 ke bawah yang masih ada ya, sebetulnya kita sudah menuju ke sana, meskipun masih kuasi lah, belum full talent pool ya. Karena kalau kita berzakat ada jabatan yang kosong itu kita lihat dulu hasil penilaian kompetensi-potensi yang paling tinggi mana dulu. Jadi nggak boleh semua atasan ngusulin si A si B. Terus diterima enggak. Kita punya data penilaian potensi kompetensi sama kinerja. Itu eselon 3 ke bawah sudah. Kenapa? Karena kita boleh tidak open. Meskipun di regulasinya boleh, eselon 3 open itu boleh. Open bidding boleh, masalah ya Pak? sangat boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena mungkin belum sangat strategis ya kalau jabatan administrator Ya, itu ya. betul Pak. Meng-hire dari luar pun juga boleh Pak. Iya. Kosong gitu ya. Kemudian meskipun tidak open bidding, kita meng-hire dari luar juga boleh, nggak masalah. Itulah namanya career open career. Iya. Career terbuka itu boleh aja Pak. Baik, gimana Mbak Dias masih? Saya masih ada 2 yang nggak jelas sih Mas. Oh iya. Boleh Pak, mau ketemu. Silakan. Ini Pak, kalau tadi kan di kacamata Bapak kan masalah tim penilai ini yang malah menghambat ya Pak ya? Bukan Tim apa? menghambat sih, yang tim penilai. Penilai kredit. Tim penilai angka kredit. Dia orang luar tapi nggak kenal dengan si PNS, tapi dia menentukan karir. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya tim penilai ini untuk memagari standar si CF-nya, karena Filternya gitu, filter. Jadi misalnya si CF ini sebenarnya kompetensinya bagus Pak, tapi pimpinannya ekspektasinya lebih besar dibanding dengan pimpinan satunya. Kan ini juga tergantung ke pimpinan ya Pak gitu. Nah itu gimana ya Pak, maksudnya ya paham ya Pak maksudnya? Tim penilai kredit itu hilang, nanti akan diganti dengan tim penilai kinerja. Ini Jadi berdirinya di organisasi itu. Jadi bukan powerful ya, atasan langsung itu nggak boleh juga. Nanti kalau dikasih orang yang kuat ya bahaya juga subjektivitas Pak. tinggi. Iya kan, betul kata Ibu tadi. Ya bisa jadi seseorang itu penilaian kinerjanya itu nggak bagus dibandingkan orang lain karena ekspektasi atasannya itu sangat tinggi. Makanya ada tim penilai kinerja. Ya ini juga belum diamanatkan tapi belum diatur tugas pokoknya gitu loh. Iya. Itu ada itu untuk memagari supaya atasan lebih objektif. Itu yang pertama kan. Yang kedua memang bisa jadi bahwa zakat itu ada juga sih Bu. Sehingga penilaian atasan itu, saya misalnya nilai direktur saya Bu Sri amat baik semua. Ketika dibawa di forum itu masih kalah dengan yang ini gitu ya. Maka sebetulnya penilaian kinerja itu tidak boleh dalam satu unit aja. Kalau dulu sistemnya ya Pak ya, ya. Kalau yang bagus itu, misalnya saya punya 4 direktur gitu ya. Ketika mau menilai eselon 3 pada saat itu, ya saya ingin tahu dulu dari masing-masing direktur itu mengajukan siapa yang terbaik. Ya kan mesti kan ada ya. Baru saya kan lihat dari yang terbaik 4 itulah. Ya satu ini yang terbaik. Ketika dapat si A yang terbaik, yang lainnya menyesuaikan gitu loh. Sehingga tidak ada lagi penilaian itu terkotak-kotak. Misalnya Ibu Sri nilai atas bawahnya itu tinggi banget ya, sementara direktur yang satunya itu nggak terlalu tinggi. Padahal lebih tinggi kinerjanya yang tidak terlalu tinggi itu. Nah itu kan jadi kasihan Pak. Tapi kalau saya kontrol seperti itu kan enak. Sebetulnya seperti itu, tapi kadang-kadang sudahlah serahkan ke direkturnya aja, percaya gimana yang tinggi, mana yang enggak. Toh pengangkatan dalam jabatan itu kinerja kan tidak dibandingkan.
Betul. Yang dibandingkan itu sebetulnya lebih ke kompetensi. Kinerja itu hanya sebagai syarat bahwa dia bisa diangkat itu kalau 2 tahun terus-menerus itu baik gitu aja. Nah, masih dalam koridor baik ya silakan. Itu sebetulnya sih ya, meskipun di dalam membangun manajemen talenta itu masih ada aspek kinerja. Tapi di negara lain itu kinerja kadang-kadang ditinggalkan, hanya 2, kompetensi dan potensi. Kinerja karena apa? Subjektivitasnya tinggi. Ya. Tapi kalau kompetensi itu ukurannya lebih lebih pasti lah ya, membandingkan A dengan si B. Gak usah diukur, dilihat aja kelihatan kok. Punya 2 anak buah gitu ya, mana yang kompetensinya tinggi dan mana yang tidak, itu dari dari pandangan mata saja kelihatan sebetulnya ya. Tapi kan tidak boleh kita menilai itu dasarnya asumsi, persepsi, kan nggak boleh. Harus ada alat ukurnya. Itu ya Bu ya. Iya. Yang ganjil satunya apa lagi? Satu lagi masalah ini Pak, tadi kan pakai SKP ya, jadi kan lebih mudah sebenarnya Pak. Nanti akan gemuk nggak sih Pak sekarang aja setelah penyetaraan kan jadi banyak nih yang muda, madya, bahkan muda 1 tahun 2 tahun sudah ke madya gitu. Itu ada antisipasinya nggak ya Pak? Ada apa? Antisipasinya nggak? Atau akan ya sudah gitu, akan semakin lebih baik kalau lebih banyak yang di jenjang tinggi? Itu memang yang dikhawatirkan selama ini. Maka saat ini informasi masih ada. Ya, informasi itu masih ada ya. Akhirnya ABK formasi. Iya, itu. Tapi ada yang mengatakan, Pak, kalau kita sudah bertransformasi, kenapa sih masih ada formasi? Toh orang punya, kalau dia memang kompetensinya tinggi, ya sudah diberi kesempatan naik jenjang lebih tinggi, maksudnya dihalang-halangi dengan formasi. Ini ada 2 mazhab yang sama sekali baru diputuskan. Pak Alex Jenggi pun juga mengatakan ini akan segera kita diskusikan. Karena jangan sampai transformasi ini menghambat karir gara-gara formasi. Iya. Tapi yang kedua, jangan sampai nanti gemuk. Ya itu Pak. Dibuka seluas-luasnya akhirnya. Justru itu gemuk, pertanyaan kami kan berarti nanti banyak jenderal. Nah itu. Ya kan, banyak jenderal yang mungkin kalau di daerah sebenarnya jenderal itu udah diperlukan. Gitu. Misalnya di kabupaten kota cukup kolonel sudah cukup. Iya. Tapi ini jenderal banyak gitu Pak. Maka kuncinya di peta jabatan. Sampai saat ini peta jabatan itu tetap masih ada. Ya masih ada. Tapi kalau misalnya besok pelaksana nggak ada ya nggak masalah kan Pak. Mau gemuk kan, yang penting pelaksana sudah nggak ada. Artinya karena sekarang pelaksana masih ada. Sudah tergantikan itu ya Pak. Itu. Ini kita lihat ke depannya ya. Minimal ini kita sudah melakukan perubahan itu dalam rangka menjamin karir seseorang lah, khususnya yang jabatan fungsional. Ya. Jadi gimana Pak nih titik transformasinya nih, ikonnya Bapak ini apa kira-kira? Transformasi yang menurut Bapak yang kira-kira apa? Ya. Jadi apa yang kita buat kebijakan sebelum Permenpan ini kan sebetulnya banyak yang berpandangan bahwa pejabat fungsional itu sebetulnya belum melakukan hal yang terbaik ketika dia punya kompetensi dan ketika dia harus berkontribusi kepada organisasi. Karena apa? Tadi karena diganjal dengan adanya betul-betul kegiatan yang harus dia lakukan yang belum tentu itu sebetulnya bukan kebutuhan organisasi. Jadi kalau kita lihat untuk jabatan fungsional apapun ya Bu ya, guru katakan yang paling gampang deh. Apakah dia di SMP sekolah favorit atau di kota yang besar atau yang profesi bagus, yang dilakukan harus itu. Ya nggak cocok Pak ya. Murid kan tidak kebutuhannya kan tidak sama. Betul. Gitu loh Pak. Betul. Itulah yang menyebabkan jabatan fungsional itu nggak bisa berkembang. Terus dampaknya kalau guru ya muridnya lah yang jadi korban. Ya itu contohnya. Siapa lagi? Orang tuanya juga susah juga. Ya. Kenapa? Apa yang dilakukan dibatasi oleh yang kredit. Meskipun ada istilahnya unsur penunjang dan sebagainya ya. Tapi itu tidak membuat mereka bisa berekspresi gitu. Saya pengen seperti ini ke depan, ada seorang guru. Ya sudah tuangkan dalam PK. Kalau sekarang kan nggak boleh, itu kan nggak ada di betul-betul kegiatan gitu loh. Ini gampangnya ya. Ya gimana Pak ya, saya maksud disamakan dengan guru yang ada di pelosok yang harus saya laksanakan sama gitu. Siswa saya itu kebutuhannya sudah beda dengan yang di sana. Saya harus lebih inovasi, saya tidak mungkin melakukan tugas itu dasarnya predefined tadi, ditetapkan di awal untuk semua orang enggak. Maka penggantinya adalah penilaian kinerja sebagai basic untuk penetapan angka kredit. Itu sebetulnya Pak. Baik, ya. Pak.
Pak Deputi, terima kasih banyak nih. Nggih, Masih Pak. ada yang ganjil Pak? Ya, sudah? Kita biasa. Baik. Terima kasih banyak nih Pak Deputi. Iya, Bu sama-sama, Direktur Pak. ini sudah juga ikut bersama kami. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau nanti sudah ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BKN mungkin kami mohon maaf Pak, nanti mungkin kami mohon Ya, bisa Pak. berdialog lagi dengan Ya, ya. Bapak gitu ya. Nggih, silakan, Ya, Pak. terima kasih banyak Pak. Nggih, Pak. Ya. Sami-sami, Pak. Mohon maaf kalau menerimanya saja.